Nah, berikutnya kita masuk ke definisi infografis. Smickels mengatakan bahwa visualisasi dari data atau konsep yang berupaya menyampaikan informasi kompleks kepada audiens gitu ya. Intinya kalau menurut Smickels itu dia menyampaikan bahwa sebuah visualisasi dari informasi yang biasanya itu kompleks tapi ditampilkan dengan sederhana. Kalau saya sendiri bisa memberikan gambaran ya, infografis ada info dan grafis. Informasi ada sesuatu yang penting yang harus kita dapat di situ. Grafis sendiri membuat dia itu menjadi nyaman bahkan menarik untuk diketahui gitu ya. Nah, tujuan dari infografis sendiri itu tidak jauh dari tiga hal ini ya. Yang pertama, menarik perhatian atau minat audiens gitu ya. Kemudian membuat informasi lebih cepat tersampaikan dan menjadikan informasi itu mudah dipahami. Coba bayangkan ketika setiap tahun perusahaan itu selalu membuat annual report gitu ya, dan membuat satu laporan, dan Anda bisa bayangkan ya, setiap laporan itu selalu ada tabel-tabel seperti ini gitu ya. Nah, makanya dengan adanya infografis itu bisa menampilkan dengan cara yang menarik. Nah, jenisnya sendiri infografis itu ada dua. Kalau dari sisi datanya itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif itu kualitas ya, maknyus, mantep banget itu kualitas karena kita tidak terukur. Tapi kuantitatif, kuantum, angka itu misalnya ada 10%, 30% gitu ya. Seperti itu. Dari sisi data ada dua jenis itu. Kalau dari sisi kategori konten ada eksploratif dan naratif. Nah, jadi Anda lihat ya, tabel itu bisa dikemas dengan sederhana seperti ini. Jadi, kita bisa melihatnya dengan lebih menarik, lebih atraktif, dan tidak jenuh gitu ya. Karena biasanya annual report itu bisa jadi satu bahan untuk presentasi ke klien gitu ya, atau ke investor gitu ya. Sehingga tampilan yang menarik itu akan membantu investor atau klien untuk lebih mudah memahaminya gitu ya. Nah, kalau dari data tadi ya, dari sisi data, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya berupa pengamatan mendalam. Ada ungkapan ekspresif, ada narasi, dan mungkin agak subjektif gitu ya. Karena sudah disimpul-simpulkan gitu ya. Misalkan 60% survei orang Indonesia bahagia gitu kan, belum tentu itu menjadi betul-betul bahagia ya. Tapi sudah disimpulkan langsung berupa kalimat. Ternyata orang Indonesia itu bahagia, padahal cuma 60%-nya, misalkan seperti itu. Nah, biasanya kasusnya seperti ini ya. Jadi ada narasi, ada kata-kata statement di dalam infografis kualitatif itu. Sementara infografis kuantitatif itu berkaitan dengan angka, nominal, jumlah, hitungan matematis gitu ya. Yang ada data-datanya dan terukur biasanya. Ada diagramnya, ada persentasenya gitu ya, dan sejenisnya. Kalau dari sisi kemasannya sendiri ada eksploratif dan naratif gitu ya. Eksploratif itu berarti betul-betul mengeksplor, tidak hanya terpaku pada hal saja gitu. Kalau tentang ini misalkan contohnya, tentang sampah di Jakarta itu betul-betul diulik gitu ya. Jenis sampahnya apa gitu ya, kemudian komposisi sampah, kemudian berapa sih jumlah sampah, diapakan saja sampah. Jadi semua yang bisa berkaitan dengan sampah itu betul-betul ditampilkan yang kira-kira tetap kontekstual gitu ya. Dan biasanya ini bisa digunakan untuk tujuan penelitian, pendidikan gitu ya. Karena audiens yang melihat ini, dia bisa menyimpulkan sendiri, menggunakan ini untuk memperkuat atau melemahkan satu argumen pendapat gitu ya, yang sedang dia teliti. Peruntukannya gitu ya, untuk akademik, pengetahuan gitu ya, bisnis, bahkan militer, intelijen juga gitu ya. Jadi kalau bisnis, Anda juga mungkin akan tahu gitu ya, berapa jumlah kopi kekinian di Jakarta gitu ya, datanya ada gitu ya. Nanti Anda bisa simpulkan sendiri untuk bisnis Anda cocok nggak untuk itu gitu. Sementara infografis naratif itu dirancang untuk mempengaruhi opini ya. Kalau saya sampaikan tadi, dia cenderung subjektif memang gitu ya, karena sudah merupakan kesimpulan, ada infonya, ada grafisnya, tapi sudah dikemas untuk diarahkan ke suatu tujuan tertentu. Misalkan kalau untuk marketing ya ditujukan untuk jual gitu ya, atau untuk membuat suatu produk itu tampak hebat, atau kalau untuk tujuan politik bisa jadi untuk menjadi oposisi atau menjadi pendukung orang yang terpilih saat itu. Nah, lebih dalam lagi, infografis kualitatif itu non-numerik, tidak ada numbernya gitu ya. Berkaitan dengan evaluasi negatif, positif ya. Intinya untuk mendeskripsikan dari suatu objek atau pengalaman orang atau pihak tertentu gitu ya. Sehingga di situ bisa menjadi satu rujukan gitu ya, literasi untuk melihat bagaimana sih kesimpulannya gitu ya. Kemudian poin penting dalam infografis ada beberapa hal ya.
Kalau kita lihat yang pertama itu yang harus Anda pastikan itu adalah kenyamanan. Dalam artian itu kita akan bisa bahas nanti lebih dalam ya kenyamanan ini seperti apa. Tapi kalau Anda sebagai audiens, Anda melihat infografis itu semuanya ingin berbicara, dalam artian gambarnya gede, tulisannya semua besar-besar, kemudian semua teksnya juga tebel-tebel, itu seperti semuanya ingin dibaca duluan gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau Anda bisa mengatur hierarkinya. Nanti ya kita bisa masuk pada hierarki dan sebagainya. Nyaman dibaca dan dia bermanfaat, bukan sesuatu yang ya sudah tahu, ada manfaatnya. Kemudian juga ada etika. Kalau naratif tadi ya tidak terlalu mengkompor-komporin, atau terkadang ada data-data yang memang tidak etis untuk dipublish. Anda punya filter seperti itu. Berkaitan dengan keamanan, kesenangan, dan kemudahan penggunaan infografis itu sendiri.